Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Dian Aulia. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah pengantar manajemen dengan judul Fungsi Pengorganisasian dalam Manajemen. Pengertian fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Kemudian selanjutnya adalah tujuan fungsi pengorganisasian. Tujuan dari fungsi pengorganisasian adalah untuk membantu koordinasi, yaitu menetapkan unit kerja sesuai terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah dan efektif. Tujuan yang kedua untuk memperlancar pengawasan. Dukung pengawasan dengan menunjuk anggota manajer yang kompeten di setiap unit organisasi. Tujuan yang selanjutnya, maksimalisasi manfaat spesialisasi. Untuk membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu. Selanjutnya adalah untuk penghematan biaya. Pertimbangan tentang peningkatan efisiensi. Kemudian tujuan berikutnya, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Setiap karyawan di antara unit-unit kerja dapat bekerja secara komplementer, mengurangi kebosanan, mempromosikan perasaan saling menderita, dan mengurangi pendekatan materialistis. Fungsi pengorganisasian juga memiliki prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu adalah yang pertama, prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip pembagian kerja. Ada juga yang menyebutnya dengan division of labor. Dan yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas atau pekerjaan kompleks menjadi sub-sub pekerjaan yang berbeda atau bagian untuk pembagian kerja mereka. Prinsip kedua yaitu prinsip otoritas atau authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk memerintahkan orang lain, untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Prinsip ketiga, yaitu prinsip rantai komando atau chain of command. Rantai komando adalah konsep penting untuk membangun struktur organisasi yang solid. Rantai komando atau chain of command adalah diartikan sebagai garis wewenang yang terus-menerus membentang dari puncak manajemen ke level terendah dari karyawan dan menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus melapor. Dalam praktiknya, dapat dikatakan bahwa rantai komando adalah aliran hubungan. Misalnya, operator produksi harus melapor ke manajer produksi. Manajer produksi harus melapor kepada direktur, dan manajer produksi harus melapor ke manajer operasi. Prinsip keempat, prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Delegasi kekuasaan dapat diartikan oleh seorang manajer sebagai kekuatan pendelegasian kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau sebagai kekuatan untuk membuat keputusan. Prinsip kelima yaitu prinsip rentang kendali atau span of control. Rentang kendali atau sering juga disebut margin management adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat terkontrol secara efektif. Sekarang, faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. Faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi yang pertama adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan.
Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah. Faktor kedua, yaitu teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Faktor ketiga yaitu anggota atau karyawan atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Kebutuhan manajer dalam pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang, dan hubungan di antara satuan-satuan pekerja. Faktor keempat, yaitu ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi, akan semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat. Demikian presentasi dari saya pada mata kuliah pengantar manajemen. Atas kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.